Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diragukan para honorer salah satu adalah ketersediaan anggaran untuk gaji mereka. Hari ini terjawab sudah. Mendagri telah memberikan 4 instruksi kepada kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota tentang penyiapan gaji P3K paruh waktu. Mendagri menginstruksikan melalui surat edarannya tertanggal 16 Februari 2025. Kode rekening gaji sudah siap. Daerah patuhi instruksi. Seperti apa isi instruksi Mendagri ini? Mari kita simak bersama. Instruksi Mendagri kepada gubernur, bupati, wali kota di seluruh Indonesia bersifat sangat segera. Hal ini terkait dengan penganggaran gaji P3K paruh waktu. 4 instruksi tersebut kita bahas bersama. Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang P3K paruh waktu, dengan hormat disampaikan hal sebagai berikut. 1. Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dinyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Yang diselesaikan adalah pegawai non-ASN yang terdata di database BKN untuk menjadi P3K paruh waktu. Kedua, pengaturan penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu dilaksanakan berdasarkan diktum pertama, diktum ketiga, diktum ke-19 dan diktum ke-20 Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Kita lihat apa diktum pertama tersebut, apa diktum kedua ke-19 dan diktum ke-20 ini. Kita akan buka lagi Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025. Ini Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Kita lihat diktum pertama. Berbunyi, P3K paruh waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja, diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Jadi, diktum pertama ini memastikan bahwa P3K paruh waktu adalah ASN dan digaji oleh pemerintah. Yang tadinya digaji oleh sekolahan, digaji oleh dinas pendidikan, digaji oleh OPD, gaji mereka itu tidak lagi dari kepala sekolah, sudah dari instansi pemerintah daerah. Diktum ketiga, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan jabatan sebagai berikut. A. Guru dan tenaga kependidikan, nakes, tenaga teknis, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, layanan operasional. Nah, jabatan ini akan diberikan kodifikasi, kode rekening gaji mereka ini. Setiap jabatan ini ada 7 jabatan, maka akan ada minimal 7 kodifikasi rekening gaji terhadap P3K paruh waktu ini, dan itu akan diinstruksikan oleh Mendagri. Diktum ke-19, P3K paruh waktu diberikan upah. Perhatikan baik-baik di sini. P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di wilayah. Ada upah minimum kabupaten kota, ada upah minimum provinsi. Tergantung pemerintah daerah mana yang dipilih. Artinya, pemerintah harus menyiapkan gaji, itu yang paling utama.
ke-20. Sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 dapat berasal dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita kembali ke instruksi Menpan tadi. Kita sudah mengetahui apa yang tertera di diktum pertama, diktum ketiga ke-19, diktum ke-20. Pada prinsipnya, penganggaran gaji itu pemerintah daerah harus menyiapkan. Poin ketiga. Sebelum poin ketiga, saya jelaskan kepada teman-teman. Yang menjadi persoalan di instansi daerah, belum adanya kode rekening P3K paruh waktu sesuai dengan jabatan tertera di sistem informasi keuangan daerah. Daerah tidak bisa memasukkan dana tersebut karena tidak ada kode rekeningnya. Jadi setiap belanja di instansi pemerintah harus ada kode rekening. Maka Mendagri dalam instruksi nomor 3 ini saya bacakan. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja dalam APBD untuk kebutuhan pelaksanaan anggaran P3K per waktu dengan, perhatikan baik-baik ya, dengan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagai berikut. Angka-angka inilah kode rekening gaji P3K paruh waktu untuk paruh waktu jabatan guru. Kode rekening inilah 084, perhatikan ini 084 sebagai cantolan pengalokasian anggaran gaji P3K paruh waktu untuk jabatan tenaga kependidikan. Jadi setiap kode rekening ini berbeda. Ini kode rekening untuk jabatan guru tadi 83, sedangkan untuk jabatan tenaga kependidikan 084. Kita lihat kode rekening jabatan yang lain. Nah ini kode rekening untuk jabatan tenaga kesehatan, ini dia. Nih, supaya teman-teman tenaga honorer yang mau diangkat menjadi P3K paruh waktu tahu kode rekeningnya. Perhatikan itu nanti di kerangka acuan anggaran di SKPD masing-masing. Ini kode ini harus ada. Kode 85 untuk nakes. Kode 86 untuk tenaga teknis. Kode 87 untuk jabatan pengelola umum operasional. Di situ gaji kalian disimpan. Kode 88 adalah untuk P3K paruh waktu jabatan operator layanan operasional. Kode 089 untuk kode rekening P3K paruh waktu jabatan pengelola layanan operasional. Sedangkan kode 090 adalah kode rekening P3K paruh waktu jabatan penata layanan operasional. Inilah kode-kode rekening sebagai cantolan gaji P3K paruh waktu. Mendagri juga menginstruksikan nomor 4. Apabila anggaran belanja jasa pegawai P3K paruh waktu belum tersedia atau belum cukup tersedia di APBD tahun anggaran 2025, pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tak terduga atau BTT. Teman-teman tenaga honorer, pos anggaran belanja tak terduga itu ada di setiap kabupaten kota. Besarnya tergantung daerah tersebut. Jadi gaji P3K paruh waktu itu ketika tidak tersedia di APBD tahun anggaran 2025, maka bisa diambil dari pos anggaran belanja tak terduga. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan perubahan perda tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2025. Mendahului perda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tanpa kita menunggu dibahas anggaran APBD perubahan, itu bisa dilakukan perubahan.
Artinya tidak menunggu lagi bulan 10 baru dilakukan perubahan, baru gajian ini P3K paruh waktu. Tidak, bulan Februari juga bisa langsung dilakukan perubahan. Ini terkecuali dan ini instruksi dari Mendagri. Ada lagi di sini, jika belanja tak terduga tidak mencukupi, mana tahu kecil dananya kan? Kalau tidak mencukupi pos anggaran BTT, dapat menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang, capaian program dan kegiatan lainnya, serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, dan atau memanfaatkan kas yang tersedia. Jadi instruksi Mendagri sangat luas di sini. Artinya jika tidak teralokasikan di APBD, pakai BTT. Tidak cukup, pakai dana dari hasil penjadwalan ulang. Bisa juga dengan memanfaatkan kas yang tersedia. Sehingga dengan 4 instruksi ini tidak ada lagi alasan instansi daerah tidak mengalokasikan anggaran gaji P3K paruh waktu. Tidak ada alasan lagi. Jadi kalau tidak ada gaji P3K paruh waktu, berarti daerahnya sengaja tidak peduli kepada para tenaga honorernya. Dan ini perlu kita catat, daerah mana yang tidak mau, dan itu pelanggaran karena tidak mengikuti instruksi Mendagri. Selamat bagi teman-teman tenaga honorer. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.